tiba-tiba aja gue punya yang namanya teman kecil goib. Yang dulu setahu gue namanya adalah Emma. Hai semuanya, ketemu lagi sama gue Elsha Septadia. Gimana kabar kalian semua? Semoga pada sehat ya. Nah, di video gue kali ini gue mau cerita tentang kejadian-kejadian yang pernah gue alamin di masa lalu. Sebenarnya gue sempat mikir sih beberapa kali untuk bikin video ini, karena jujur aja gue penakut kalau gue harus ceritain lagi tuh kayak ngebayangin lagi, terus harus keinget lagi, dan itu serem guys. Nah, cuma karena berhubung ini ada permintaan dari anak gue, jadi gue pikir ya udah deh, gue berani-beraniin aja deh gitu. Nah, tapi sebelum gue mulai cerita ini, gue pengen kalian untuk klik subscribe, like, dan loncengnya. Gue bakal mulai cerita ini. Jadi, cerita ini itu berawal dari gue itu lagi bongkar-bongkar barang, mau beres-beresin kamar yang gak terpakai. Nah, waktu gue buka beberapa box, gue itu menemukan buku harian gue. Dia itu ada 3 buku, karena buku harian itu dari zaman gue SMP sampai zaman gue kuliah. Nah, setelah gue baca-baca, gue menemukan beberapa cerita yang creepy, nyeremin, dan aneh. Mungkin dulu gue gak kepikiran ya, maksudnya dulu gue gak ngerasa bahwa itu hal yang waktu gue ngalamin saat kejadian itu, mungkin gue gak ngerasa bahwa itu adalah kejadian yang nyeremin atau apa gitu, karena gue pikir itu hal yang biasa aja buat kita alamin. Jadi kejadiannya seperti ini. Waktu gue usia sekitar 4-5 tahun, gue ini tinggal di rumah nenek gue. Gue tinggal bersama 2 kakak gue, nenek gue, kakek gue, dan beberapa om gue waktu itu. Di rumah nenek gue ini ada sebuah kamar. Kamar itu berada di loteng rumahnya nenek gue. Jadi si kamar itu bukan bagian dari dalam rumah. Jadi dia ada di lantai 2, tapi berada di luar rumah, bersatu dengan tempat jemuran. Sorry. Nah, si kamar ini mungkin ukurannya sekitar 2,5 kali 2,5, kecil sebenarnya. Jadi kamar ini sebenarnya adalah kamar punya om gue. Kurang lebih mungkin ilustrasi kamarnya seperti ini. Waktu itu, kenapa gue sering banget main di kamar itu? Karena kamar itu adalah kamar om gue. Om gue ini dulu masih sekolah. Jadi waktu pagi sampai sore, atau bahkan kadang om gue pulang tuh malam. Jadi tiap pagi itu kamar itu kosong. Karena dulu gue tuh memang orangnya itu sangat sulit banget yang namanya deket sama orang, pemalu banget gitu, dengan segala kekurangan gue dulu gitu. Gue tuh ngerasa sering banget yang namanya malu, minder, kurang percaya diri sama orang. Jadi gue tuh lebih seneng main itu sendirian, kecuali kalau gue dijemput sama teman-teman gue. Nah, jadi kalau pagi-pagi nih gue belum dijemput sama teman-teman gue, biasanya gue itu suka main di kamar itu. Dan gue juga gak tahu kenapa gue main di kamar itu sendirian. Waktu itu gue tuh sering banget main, ya normalnya anak kecil lah. Main kayak main boneka, main anjing-anjangan, main rumah-rumahan. Gue itu dulu main masih sendiri. Dan entah kapan mulainya dan bagaimana cara dia muncul, tiba-tiba aja gue punya yang namanya teman kecil goib. Yang dulu setahu gue namanya adalah Emma. Emma ini sebenarnya bukan anak kecil seperti kita orang Indonesia, bukan. Dia itu mungkin orang bule lah, orang bule. Itu mungkin dia usianya sekitar 6 sampai 8 tahun lah, 6 sampai 8 tahun, karena posisinya waktu itu gue masih lebih kecil dibanding dia. Jadi dia itu mungkin 6-8 tahun. Dia itu selalu pakai baju warna merah. Baju warna merahnya itu seperti dress selutut. Dia selalu pakai sepatu hitam.
Dan rambut dia juga warna merah kecoklatan, keriting, dan selalu dikuncir kuda seperti ini. Kadang-kadang dikepang tapi posisinya sama seperti ini. Dan kadang-kadang juga dia suka digerai tapi segini. Tapi dia kayaknya lebih sering banget dikuncir sih, setahu gue ya. Dia tuh sering banget dikuncir. Dulu sih gue gak kepikiran ya, ini orang kok gak pernah ganti baju. Ya namanya juga anak kecil, yang penting bisa main aja udah seneng banget kan. Nah cuma baru kepikiran aja sama gue setelah gue gede. Gue tulis di buku harian itu sangat detail apa yang gue alamin di masa kecil itu. Jadi Emma ini kurang lebih mungkin seperti ini ilustrasinya. Jadi dia itu jarang bicara, jarang ngobrol, tapi gue ngerasa bener-bener asik sama dia. Dan dia selalu ada setiap ketika gue masuk di kamar itu. Tapi yang herannya, Emma ini tidak pernah keluar dari kamar itu. Jadi di saat teman-teman gue nyamper misalnya, jemput gue untuk main, yang gue heran Emma ini gak pernah ikut gue. Jadi dia selalu menunggu gue di kamar itu. Dan gue pun kalau main gak pernah ngerasa bahwa gue gak ngajak dia. Jadi gue asik main aja waktu itu sama teman-teman. Dan itu baru juga gue kepikiran tuh setelah besar. Oh iya ya, ternyata yang namanya Emma ini gak pernah main keluar rumah sama teman-teman gue. Setelah itu gue ini ngerasa bahwa kok Emma ini gak pernah gede-gede ya. Kenapa gue bilang gak pernah gede-gede? Karena setelah gue masuk SMA dan kuliah, gue pernah juga di situ nulis bahwa gue punya beberapa teman main dulu waktu kecil. Itu jelas nama-namanya, orang-orangnya pun ada, dan dia pun membesar atau sudah dewasa sama seperti gue saat ini sekarang. Bahkan gue pernah ketemu juga sama mereka, dan mereka pun ada semacam kayak di media sosial juga gue ketemu sama mereka. Nah yang gue bingung, kenapa Emma ini tidak pernah gue temuin. Setelah itu gue pernah juga berpikir seperti ini, kenapa Emma ini menghilang ketika gue pindah ke Jakarta. Jadi gini, waktu itu mungkin gue di Bandung tinggal sama nenek gue ini sekitar mungkin 1 atau 2 tahun lah. Karena waktu itu orang tua gue kebetulan dinas di Sulawesi, jadi anak-anaknya itu dititipin di rumah nenek gue. Setelah keluarga gue pindah ke Jakarta, gue inget banget waktu itu gue pernah menanyakan sama Emma ini, kamu mau ikut ke Jakarta? Dia cuma diem, dia cuma duduk dan dia gak bicara apa-apa. Ya saat itu gue kan cuma mikirnya, oh dia punya keluarga kali ya, oh jadi gak mungkin lah ikut. Jadi gue anggap itu basa-basi lah waktu itu. Cuma gue kepikiran kayak gini, kebayang gak sih kalau waktu itu dia ikut gue? Mungkin sampai sekarang dia ada di samping gue. Di situ aja gue bersyukur ya, karena sumpah gue ini penakut banget. Jadi gue waktu itu mikir, sempat sih gue diskusi ini sama beberapa orang indigo yang gue kenal. Salah satunya adalah kakak ipar gue pernah ceritain sama dia. Dia bilang kalau biasanya, tapi gue nggak tahu ya pendapat yang lain. Ini pendapat antara gue sama kakak ipar gue. Biasanya adalah yang kayak gitu bukan halusinasi, bisa jadi betul itu teman gaib kita. Cuma dia juga bilang bersyukur waktu itu dia nggak ngikut gue, karena biasanya kalau misalnya si teman gaib kita ini ngajak, misalnya kamu mau nggak jadi sahabat aku, kamu mau nggak ikut aku. Nah kalau kita waktu itu aja mengiyakan, mungkin sampai sekarang orang itu, makhluk itu akan menjadi teman kita dan selalu berada di samping kita. Kenapa gue bilang kayak gini ya? Karena kakak ipar gue juga yang indigo ini cerita bahwa yang namanya teman gaib, kalau sudah setuju
kalau si orangnya sudah setuju untuk menjadi teman, itu bakal ngikut kita sampai semaunya si makhluk goib itu sendiri. Gue juga nggak tahu ya sampai kapan kamar itu terpakai digunakan. Nah, gue nggak tahu. Dan jujur aja, waktu gue pindah ke Jakarta, setiap tahun gue masih sering nemuin dapat mengunjungi ke rumah nenek gue, tapi gue nggak pernah naik lagi ke kamar itu. Dan gue nggak tahu kenapa. Dan sekarang kamar itu tidak terpakai sama sekali, benar-benar kosong dan tertutup. Dan gue nggak pernah berani ke kamar itu lagi. Jadi nih gengs, gue nggak tahu ya kalian itu misalnya ini ceritanya serem apa enggak. Cuma buat gue pribadi, ketika gue cerita ini tuh gue takut makhluk itu muncul lagi dalam hidup gue. Tapi gue berharap moga-moga enggak lah gitu. Nah, gimana cerita gue ini menurut kalian? Serem enggak? Nah, kalau misalnya nih kalian juga di antara kalian ada yang punya cerita atau punya pengalaman yang sama dengan kalian pernah ngalamin punya teman kecil goib, nah kalian boleh cerita di komen ini. Atau kalau misalnya kalian punya cerita-cerita yang cukup creepy, nyeremin, dan aneh, kalian boleh kirim email yang ada tertera di bio gue nanti mungkin gue bisa ceritain dalam sebuah video. Nah, segitu aja dulu ceritanya. Mudah-mudahan di video-video berikutnya gue bisa ceritain lagi pengalaman-pengalaman yang menyeramkan yang pernah gue alamin. So, segitu aja dulu, geng. Sampai ketemu lagi. Bye.